Dosa yang sering dilalaikan adalah tidak menata hati. Perbedaan kita dengan ulama-ulama terdahulu, kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir, sedangkan mereka menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk amalan-amalan batin dan hati. Konsentrasi utama mereka bagaimana menjaga keikhlasan, menambah keyakinan, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap takdir, sabar ketika berhadapan dengan musibah, lapang dada ketika berhadapan dengan kesalahan saudaranya, khusyuk ketika sholat dan ibadah, tawadhu dan segenap amalan-amalan hati lainnya, tanpa meremehkan amalan-amalan zahir tentu saja, tapi prioritas utama amalan hati. Sedangkan orang-orang zaman sekarang fokus yang paling utamanya adalah amalan-amalan zahir, masalah penampilan. Pokoknya kalau sudah pakai atribut tertentu sudah merasa pasti masuk surga. Penampilan itu penting, tapi penampilan saja nggak cukup. Orang munafik zaman Nabi, penampilannya sama tidak dengan Nabi? Sama, tapi berada di kerak neraka kata Allah. Sebagian orang yang berpikir pokoknya kalau sunnah itu penampilan berubah, terlepas ikhlas apa nggak ikhlas, tawadhu apa nggak tawadhu, ridho terhadap takdir apa tidak, terlepas nggak pernah khusyuk ketika sholat, yang penting penampilan berubah. Ini keliru. Atau hanya sibuk mengerjakan amal-amal zahir yang lain seperti sholat, puasa, zakat, zikir, ngaji, tapi lupa menata hati. Udah ikhlas apa belum ketika sholat? Khusyuk apa enggak? Bisa menghayati atau tidak? Ketika membaca Al-Quran, meresapi apa tidak? Ketika membaca doa-doa keseharian, benar-benar direnungkan apa tidak dengan hatinya? Itu yang membuat banyak orang gagal. Di antara sebab kegagalan adalah semangat beribadah amalan zahir tapi lupa menata hati. Orang yang sholat 80 tahun tapi riya, masuk surga apa enggak? Itu kan karena lupa menata hati. Berarti kita nggak perlu memperhatikan amalan-amalan zahir dong. Keliru. Ketika mereka memfokuskan dan memprioritaskan hati, karena mereka paham kalau hati mereka baik, sholat akan bagus, zikir akan bagus, puasa akan bagus, haji akan bagus, ngaji akan semangat. Tapi kalau keikhlasan sudah rusak, sudah ada kepentingan, sudah ada pencitraan di sana, semuanya basa-basi, semuanya formalitas. Itulah sebabnya mengapa mereka memprioritaskan masalah hati. Bukan meremehkan, nggak ada ceritanya para ulama meremehkan sholat, meremehkan puasa, tapi mereka memprioritaskan hati karena mereka paham betapa besarnya peran hati ini. Ini dosa yang sering dilalaikan, dan ini dosa fatal loh. Ketika kita sholat nggak ikhlas, itu bukan surga yang kita dapat, ancaman neraka yang menghadap kita. Kalau hati baik, lisan akan baik. Sebagian dosa yang dilalaikan gibah, tapi larinya gibah mentok-mentoknya kemana? Hati lagi. Kalau hati kita penuh dengan rasa cinta kepada saudara kita, mana mau kita nikam dia dari belakang, mana mau kita jatuhkan dia. Itu kan karena hati kita rusak, karena tidak ada rasa cinta kepada umat Islam di dalam hati kita. Makanya kita gibahin orang, kita fitnah orang. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Sholat baru H-1 tahun diturunkan oleh Allah dalam bentuk sholat 5 waktu. Berarti selebihnya apa? Hati, dan hati. Kalau hati sudah ikhlas, hati sudah tunduk untuk membuat satu kota, membuang khabarnya hanya butuh 1 ayat, hanya butuh 1 hari. Sedangkan kita untuk menghilangkan khabar di minimarket dan teman-temannya aja susah banget. Dosa yang sering dilalaikan adalah tidak menata hati. Menurut inti dari agama kita, inti dari kebaikan dan inti dari kehancuran.